Oke guys, kita ketemu lagi sama Gemilang Putra ya. Jadi buat teman-teman, beliau ini sebenarnya siapa sih? Jarang banget tampil, Pak. Kenapa, Pak? Lu terlalu sibuk apa gimana? Ya waktu aja lebih susah. Jadi Ya, kalau dulu nyempetin untuk bisa buat konten gitu ya konsisten, sekarang ini waktunya dibagi karena bisnisnya udah mulai banyak unitnya. iya. Unit bisnisnya udah mulai banyak. Bagi Lu waktunya susah, guys. ya, lu tahu nggak? Gue ini nunggu dia buat konten itu dari jam 1 siang. Ini jam 4 baru dia bisa dihubungin gitu ya. Hilang dia. Jadi memang meetingnya banyak. Nah, kebetulan kalau gue memang di bagian digital marketing sama apa namanya digital marketing sama strategi penjualan. Kalau beliau memang isi dari otaknya perusahaan ya dia ini ya. Jadi buat teman-teman kita akan ngebahas ini bakalan berlanjut ya namanya rungkat, Pak. Kenapa Oke. sih? Nah, ini pengalaman dari Pak Gilang kurang lebih bisnis sudah berapa lama, Bro? 15 tahun. Wah, kalau dia 15. Kalau gua 15. masih 2016 dan gua belajar dulu sama Pak Gilang nih. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bisnis atau investasi yang aman supaya nggak rungkat gitu loh, Pak. Hmm. Karena gua ngeliat gini, gua ngeliat tuh kemarin tuh di 2023, 2022, bahkan dari 2019 gitu kan. Kita kan pandemi gitu kan. Kita bertahan ya, teman-teman ya, kita bertahan. Itu kan banyak puluhan bahkan ratusan perusahaan rungkat, ya kan. Bahkan yang nggak hanya modalnya kecil, masalahnya kan bukan di modal juga. Misalnya, gua kan cuma modalnya 100 juta, 1 miliar, Pak. Ya wajar aja gua rungkat gitu ya. Di luar sana kan banyak perusahaan-perusahaan yang bahkan kemarin tuh ada perusahaan tuh ya, gua nggak sebut lah namanya. Investasi perusahaan apa investasi ratusan miliar 2 tahun rungkat, Pak. Ada yang nggak sampai setahun, 6 bulan rungkat, Pak. Ya. Nah, sekarang gini, kenapa sih kok bisa rungkat, Pak? Padahal kita ngomong SDM-nya bagus. Nggak mungkin nggak SDM nggak bagus, ya Benar. kan? CEO-nya juga pinter. Ya. Terus juga perusahaan digital semua, nggak ada konvensional, gara-gara konvensional nggak ada. Semuanya digital, startup, semuanya modern, orangnya juga pinter-pinter. Terus juga strateginya juga mungkin pasti bagus lah ya. Bagus. Strategi penjualan, marketing, digital marketing, semua timnya udah komplit. Terbukti dari apa? Modalnya ratusan miliar, masa kan gaji orang pasti bisa. Betul. Nah, menurut Pak Gilang nih, apa sih yang membuat sebuah perusahaan tuh rungkat, Pak? Ya, ini menarik ini. Jadi sebenarnya cara berbisnis sih dari dulu sampai sekarang bisa jadi hampir sama. Caranya aja beda, gitu. Caranya berbeda. Nah, yang tak bilang hampir sama itu adalah gimana caranya agar satu bisnis bisa sustain. Itu sebenarnya teorinya sama. Sustain itu berarti balance antara pemasukan pengeluaran. Itu teori tradisionalnya gitu. Seberapa banyak masuk, seberapa banyak keluar. Itu teori sederhananya. Kalau tidak balance salah satu, masuknya yang kurang atau keluarnya yang kurang, gitu, bisnis nggak akan terjadi. Bisnis yang akan tadi akhirnya rungkat. Nah, case-nya adalah contoh misalnya di 5 tahun belakangan ini lah ya, kita bilang 5 tahun belakangan ini karena ada COVID, karena ada digitalize, sehingga akhirnya orang menemukan cara bisnis yang baru tadi digital. Terus bisa mengakses market lebih luas. Terus ada investor nilainya besar-besar yang mau support. Kenapa? Itu kan sebenarnya rantai aja. Rantainya dalam artian gimana? Investor mau invest besar karena melihat market lebih luas, lebih besar. Dengan bantuan digital itu market bisa tergrab gitu ya, terinformasikan lebih luas sehingga investor mau banyak masuk. Nah, tapi jangan lupa kembali lagi ke teori sederhana tadi, harus sustain. Sustain itu berarti harus balance antara masuk sama keluar. Bayangkan, masuk duit misalnya 200 miliar gitu ya misalnya atau 300 miliar gitu. Nah, pengeluarannya setiap bulan misalnya berapa? Kita bilang 1 miliar atau kita bilang 10 miliar setiap bulan. Ya itu udah hitung nafasnya berapa lama. Berarti dihitung nafas. Langsung hitung nafasnya berapa lama gitu. Berarti kalau 300 miliar nafasnya ya 20 bulan. 20. Kalau misalnya berapa? 10 miliar 10 setiap miliar bulannya misalnya. setiap bulan. Berarti 20 bulan. Oh, 20 bulan. 20 bulan ini gimana caranya bisnis itu menghasilkan profit senilai 10 miliar atau lebih.
bisa berhasil apa enggak Oh, gitu. setiap bulan harus nutupin Harus biar nutupin. nyawanya nyambung Nyawanya lagi. bisa panjang terus gitu nyawanya. Jadi Oh, iya, jangan benar, benar. jangan berpikir ada uang 200 miliar kita bakal lari terus sampai bertahun-tahun, belum tentu. Berapa kos yang kita keluarin setiap bulannya? Semakin kos kita keluarin semakin besar, itu harus berbanding lurus sama pemasukannya juga agar nambahin ini runway-nya, nambahin tadi nafasnya. Gitu. Kalau nafasnya diambil terus dari uang 200 miliar, ya 20 bulan tutup, rungkat, selesai. Itu umum aja teori dasarnya. Berarti kalau misalnya ada investasi 100 miliar, contoh 100 miliar per bulannya 10 miliar, nyawanya 10. 10 bulan nggak sampai setahun. Itulah yang terjadi banyak di startup. Karena merasa mungkin dapat uangnya banyak nilainya, sehingga akhirnya mencoba untuk dipaksa untuk investasi agar kan targetnya uang masuk ini pasti ada targetnya. Investor masuk targetnya adalah harus growth sekian banyak, harus pengguna sekian banyak. Berarti kan harus kerja. Uangnya harus kerja nih. Dibakar, dipromosi, kemudian menambah SDM, buat program baru, kemudian produk baru yang semuanya ini masih percobaan. Jadi belum tentu berhasil. Contoh buat satu program baru, program promo misalnya. Belum tentu promo itu berhasil, padahal uangnya udah pasti keluar. Kemudian rekrut orang baru pintar misalnya berpengalaman, pasti gajinya lulusan gede. luar negeri, pasti gajinya gede. Belum tentu itu menghasilkan impact bagus untuk perusahaan, belum tentu. Gitu. Jadi berbisnis itu adalah berkutat dengan segala sesuatu yang kita harus coba dan harus siap gagal dengan nyoba itu. Dan gagal itu ada cost-nya. Gitu. Gagal itu ada nilainya. Jadi jangan sampai gagal terus nggak menemukan berhasilnya gimana. Oke. Contoh gue buat rombong bakso lah, nggak usah ngomong ratusan miliar lah. Kita ngomong 10 juta. 10 juta aja misalnya. Betul. Ternyata pengeluaran gue 1 juta nih untuk rombong. Betul. Berarti kalau misalnya rombong bakso gue nggak laku, ya nyawa gue tinggal 9. Tinggal 9. Bulan ini nggak ada yang laku, operasional habis, buat gaji karyawan habis gitu kan. Betul. Bahkan gaji karyawan lebih besar daripada income. Yes. Satu-satunya cara minimal kita harus pengeluaran penghasilan kita harus sebesar pengeluaran ya berarti. Untuk melanjutin idealnya adalah pengeluaran kita 3 kali pemasukan kita. Oke. Jadi kalau misalnya pengeluaran kita 1 juta, idealnya profit kita harus 3 kali lipatnya. Agar apa? Agar ada nafas tambahan 2 bulan, 2 bulan jalan. Dan itu kalau ditambah terus berarti runway kita semakin panjang. Kalau runway-nya panjang, sebagian diambil untuk pengembangan, boleh misalnya R&D, tadi buat promo something, buat neliti produk, buat apa, boleh dipakai. Tapi kalau misalnya itu nafasnya pas-pasan, terus udah pas-pasan dipakai promo, dibakar, habis. Oke, sekarang gue tanya, ini rahasianya nih, mungkin sharing sama teman-teman di luar sana. Lu kan sebagai CEO dari Griamu, kita bisnis udah 2016. Apa yang membuat lu berhasil bisa mempertahankan di tengah pandemi, di tengah krisis dari 2016 sampai di 2024 ini gitu ya. Karena gua ngelihat di luar sana yang jago-jago, lu kan jarang banget buat konten gitu ya, jarang banget edukasi gitu kan. Kelihatannya biasa aja, beda sama kreator-kreator di luar sana yang edukasinya ngeri Pak, editingnya gitu ya. Tapi rungkat juga gitu loh. Nah, rahasianya sih apa sih ketika lu tuh bisa mempertahankan sebuah perusahaan tuh bisa long life gitu ya, bisa lama, panjang, bahkan dulu dari kecil, dari modalnya 0 ya, kita modal 0 ya, dari di rumah gitu ya, di garasi, terus akhirnya kita punya kantor, akhirnya kita punya beberapa perusahaan, sekarang kita udah punya kantor baru di Pakuan Tower ya kan, terus ada beberapa perusahaan lagi. Itu apa kira-kira? Iya. Yang pertama sih tadi kita harus yakin dulu sama bisnis yang kita sedang develop, itu dulu yang pertama. Banyak orang itu berpikir bukan dari yakin bisnisnya, tapi dari gimana mencari uang. Kesalahannya di situ. Fokus profit terus ya? Fokus pikirnya gimana caranya nih jadi duit nih, sehingga nggak fokus ke bisnis apa yang itu mau dikembangkan. Itu. Karena berbedanya gini, kalau misalnya fokus cari duit, kamu bisa bisnis apapun. Oke. Ya. Bisa bisnis apapun. Jual jadi afiliator, kemudian jadi apapun lah. Untuk hasilkan uang ya? Hasilkan uang, tukang bakso, apa itu kasih duit aja. Tapi bicara sustain, kembali lagi tadi, berbisnis, bicara yang itu jangka panjang, terus menerus,
growth-nya nambah, nggak rugi, perusahaannya banyak, karyawannya tambah banyak. Itu bicara tentang keyakinan bisnis yang kita tekuni ini bisa seberapa besar kalau kita fokus dan mengelolanya dengan baik. Itu dulu yang pertama. Terus. Karena kebanyakan orang, termasuk juga ada beberapa banyak startup digital, hanya fokus di ini kalau dikerjain bisa jadi duit. Sehingga mereka menemukan persimpangan. Nah ini nih lucunya, persimpangan itu adalah setiap bisnis akan menemukan persimpangan. Persimpangan itu adalah berarti pilihan antara mau ke kanan atau ke kiri atau ke depan ke mana. Nah ketika ada persimpangan ini kebanyakan memilih yang gagal. Kenapa? Contoh gini misalnya kita buka restoran, ternyata restoran kita rame di titik tersebut. Kita pasti menemukan persimpangan. Kita pengen buka cabang. Nah itulah persimpangan. Antara memilih kita mau fokus dulu di sini, gedein omsetnya semakin banyak, promo gedein lagi tempatnya, atau kita mau buka cabang. Ada lagi persimpangan lain, pagi kita buat franchise, itu persimpangan lagi. Kebanyakan. Berarti orang gagal, sorry tak potong. Berarti orang gagal itu bukan karena nggak bisa jualan. Misalnya satu perusahaan bisa, ternyata ketika melewati persimpangan dia jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus sama levelnya berbeda. Iya levelnya berbeda. Levelnya berbeda. Jadi ketika kita ketemu di persimpangan, mau naik ke level itu caranya udah jadi berbeda. Contoh nih kita punya satu outlet kita sendiri yang ngelola. Terus selanjutnya kita punya cabang jadi 2. Itu udah caranya berbeda daripada kita punya 1. Terus kita mau lagi buka franchise jadi ada banyak, ada 5, ada 10. Itu juga caranya berbeda lagi. Levelnya berbeda kayak kita mengelola satu. Jadi orang berpikirnya dikiranya sama. Dikiranya sama. Itu kadang orang gagal banyak di persimpangan. Udah berhasil, dapat market, dapat margin, dapat keuntungan sebagainya. Mau naik ke level itu malah turun, malah hancur. Malah gagal, malah rungkat. Jatuh. Malah rungkat tadi kata Ali. Jalannya udah bener gitu. Ketika persimpangan mau bangun bisnis lain, malah tambah cabang, malah nggak fokus, rungkat. Bener, itu yang terjadi. Strateginya beda. Wah itu lu harus jangan di-share dulu sekarang. Itu jangan di-share. Mungkin nanti. Stop dulu, potong dulu nih sampai di sini teman-teman. Betul. Nah, ini serunya di sini Pak. Oke, sekarang anggap aja semuanya udah nih bisa. Yang namanya bisnis itu kan pasti berhasil dan tidak. Betul. Kita juga pernah ngalamin di mana tahun-tahun itu gagal, bahkan 1 tahun tuh nggak dapat income. Cuman tabungan kita habis buat bayar karyawan. Benar. Bahkan uang-uang investor kadang nggak balik, ya kan? Udah investasi ke kita, ternyata rungkat, kita nih rungkat, gitulah ibaratnya. Tapi kan masih bisa bertahan. Rungkat itu bukan berarti bangkrut. Ya kan, rungkat itu cash flow-nya habis nggak bisa. Nah tapi kan terkadang kan owner kan nggak mau keluarin tabungan dia untuk bayar nutupin itu semua. Nah contoh misalnya dulu kan kita punya perusahaan, ya kita kasih jaminan sama investor. Benar. Kita kasih jaminan. Ya udah daripada kita etikat baik kita adalah kita kasih jaminan ke investor, siapapun yang investasi di perusahaan kita pasti dapat jaminan. Nah itu kok bisa ada kepikiran kayak gitu, Pak? Coba kasih tahu dong. Resiko terburuk sebagai investor atau kita sebagai kerja sama orang tuh gimana, Pak? Iya. Jadi kebetulan memang beruntungnya kita adalah bisnis kita bidangnya properti dan finansial. Itulah keberuntungannya kita sebenarnya. Mungkin di bisnis-bisnis lain tidak seberuntung kita. Kenapa gitu? Karena gini, kita di bisnis properti berarti kita melakukan bisnis atau berinvestasi ada sesuatu bentuknya. Gitu. Itu keberuntungannya kita. Nah, sehingga ketika ada bentuknya, nilainya terkunci di situ, di dalam bentuk tadi. Sehingga contoh misalnya kayak investor investasi di kita misalnya. Terus kita punya target misalnya dalam beberapa 3 bulan saya udah bisa take profit sekian. Ternyata akhirnya misalnya molor jadi 5 bulan. Ada hal-hal seperti itu kita alamin gitu. Karena misalnya ada strateginya harus tambah, selalu ada, pasti ada molor. Tapi di investor dengan hanya molor sampai 4-5 bulan, mereka nggak bingung. Kenapa? Karena uangnya ada di berbentukin sesuatu, nggak hilang gitu. Even bahkan karena misalnya kita belinya murah banget, duitnya dia malah berkali lipat sebenarnya kalau dihitung aset. Contoh misalnya duit dia 1 miliar gitu, misalnya dia investasi ke kita, aset yang dia pegang 2 miliar. Malah kita yang berbisnis yang takut kalau misalnya dia nggak mau lepas karena nilainya lebih mahal. Kita baru dapat duit bahkan kalau ini udah likuidasi, udah terjual lagi atau direnovasi atau apa jadi duit, barulah kita dapat profit. Makanya saya bilang bisnis kita ini kita masih beruntung karena ada jaminannya something. Sehingga setiap investor yang masuk itu mereka aman secara finansial sama secara duitnya karena pegang sesuatu, kadang nilainya, yang nilainya lebih.
Bayangkan kalau misalnya anggaplah mereka investasi kita 1 miliar, ternyata kita tidak kasih apa-apa. Ternyata kita lari, rungkat ini lari pergi gitu. Ya itu pasti udah otomatis hilang. Udah nggak akan bisa balik lagi. Makanya kenapa? Itu juga salah satu rahasia kenapa bisnis kita selalu sustain ada, orang investor selalu ada, selalu percaya gitu ya, selalu bawa support bareng, tambah besar, tambah growth. Karena tadi orang kita tidak pernah berusaha menipu orang lain Rp1 pun karena dia tidak rugi. Hanya biasanya mungkin molor waktunya misalnya. Itu kita harus hadapin. Secara teknis seperti tadi kita bilang, bisnis selalu kita udah plan sesuatu pasti ada molornya, kita harus antisipasi apa. Tapi investor nggak ada. Berarti ya bisnis tuh nggak ngomongin cuan doang. Nggak ngomongin cuan. Oh bullshit berarti kalau misalnya lu bisnis tuh cuan doang, ya pasti ada rungkatnya juga. Pasti ada kita molor waktunya. Nggak sesuai planning kita tuh pasti ada. Pasti ada. Nah kita harus mikir apa way out-nya itu. Jangan sampai orang rugi. Kalau kita rugi itu mah wajar. Kita yang berbisnis. Kita rugi misalnya kita rugi waktu. Soalnya gini Pak, gue potong. Soalnya di luar sana itu udah terlanjur dicuci otaknya untuk masa investasi ada jaminannya misalnya. Masa investasi ya wajar lah, yang namanya bisnis itu pasti ada resikonya, rungkat gitu. Tapi di kita memang kalau bisa investor itu jangan rugi, minimal modal balik. Yes. Itu yang kita kejar terus. Gimana caranya investor jangan rugi, minimal adalah modalnya harus balik. Nah, sekarang kita paling gampang gini. Kenapa bank di dunia termasuk di Indonesia itu semakin lama semakin besar? Ya. Karena bisnis dia pakai jaminan. Gitu. Kalau udah ada jaminan terus bisnisnya nggak besar, itu berarti yang salah orangnya, bukan sistemnya. Ada juga bank yang itu bangkrut, misalnya KPR ada udah pakai jaminan tetap salah, berarti orangnya. Entah korupsi, entah fraud, entah apa gitu. Yang bermasalah, itu permasalahan di sana. Jadi ketika misalnya kayak kita udah berbisnis, itu udah ada jaminannya, based on jaminan, harus sukses 1000%. Dan itu yang kita lakukan. Kebalikannya, mungkin bisnis lain yang tidak punya jaminan untuk misalnya meng-hire fundraising atau investment dan sebagainya, mungkin ya sesuatu cara adalah harus bicara kalau ini aman, cara meyakinkan kalau ini bisnis tuh resiko tapi untungnya banyak. Kalau bicara untung-untungnya, kalau kita masih untung, masih enak bilang ini bisa untung, terburuk ini. Oke, sekarang gua tanya sama lo, bisa nggak bisnis retail normal yang sebenarnya dia kan ada beberapa bisnis tuh yang sebenarnya pengennya kayak kita gitu. Kalau bisa investor tuh ada jaminannya gitu ya. Bisa nggak bisnis retail itu kan kemarin kan pernah kita bahas tentang asuransi modal dengan cara 50%-nya di aset, 50%-nya di investasinya. Ya, betul. Gitu ya. Nah, itu kira-kira tekniknya gimana, Pak? Supaya bisnis retail misalnya gua tukang bakso apa tukang mie ayam gitu. Cuman gua pengen cari investor. Lah, susah kan investor nggak percaya. Benar. Nah, cara satu-satunya adalah nih gua kasih jaminan. Benar. Nah, itu gimana, Pak? Benar. Memang kita harus akuin di Indonesia ini bisa jadi lebih dari 80% orang nggak punya jaminan. Ya, pasti ya. Istilah. Jadi kenapa kadang 80% Indonesia tidak bankable? Susah bank mau ngasih kredit. Nggak tahu apa nggak bisa? Lebih ke tidak memulai. Oh, tidak memulai. Iya. Semua punya kemampuan untuk punya jaminan sebenarnya. Contoh nih, tukang bakso punya kerjaan, ada income. Berarti bisa punya jaminan. Masalahnya dia nggak coba dulu. Itu dia nggak punya rumah gimana? Contoh gini misalnya, kayak tukang bakso ngontrak gitu. Ya, ngontrak. Tapi rame baksonya. Baksonya rame. Sebulan misalnya penghasilannya 10 juta. Masih akal lah. 10 juta. Tapi nggak bisa masuk ke bank cari investor, nggak bisa. Nah, masalahnya dia nggak nyoba mulai itu. Contoh. Coba kalau misalnya, apa yang contoh nih, satu-satunya misalnya padanannya ada bank, target kita bank. Mau beli rumah, tukang bakso mau beli rumah lewat bank. Berarti harus mulai berarti cari tahu kalau bank butuhnya apa. Satu, yang pertama, bank butuh lu bisa bayar. Itu yang pertama. Lah, kamu bisa bayar, lu bisa bayar, ada duitnya lo. Ada. Nah, caranya gimana caranya menerjemahkan maunya bank? Anggap gini, bank punya bahasa, kamu harus tahu bahasanya dia apa. Nah, bahasanya dia ngomong, aku pingin mau kasih kamu modal untuk beli rumah asal A, B, C, D. Itu yang orang nggak tahu kan. Sehingga karena nggak tahu dia dianggap nggak bisa. Sama kayak kita ke mana luar negeri nggak tahu bahasanya orang, ya kita nggak mau belajar berarti. Jangan salahin orangnya, kita salah kalau kita nggak mau belajar. Gitu. Nah makanya kita di Griam.com terus juga di semua di ekosistemnya kita, di grupnya kita mendorong itu tujuannya agar orang
Ayo tahu belajar gimana caranya agar bisa punya jaminan, agar bisa di bank, agar bisa nanti kalau udah punya jaminan bisa masukin investor, agar udah besar masuk Next investor, step ada by step. stepnya. Investor udah masuk gimana caranya bertahan, udah bertahan gimana caranya berkembang jadi cabang. Itu harus step by step. Nggak bisa loncat langsung, nggak bisa. Oh ya berarti teman-teman ya Step by minimal step. nanti ini aja. Nah kebetulan kan kita nanti akan buka kelas juga ya Pak ya untuk khusus Yes. untuk bantuin teman-teman yang pengen punya usaha nih kayak gitu-gitu. Nah Hmm. kira-kira nih sekarang gue tanya sama Pak Gilang ya, Hmm. bisnisnya apa nih yang kita udah jalanin nih Pak? Lu Ya, jalanin apa aja nih Pak sekarang iya, Pak? iya, iya. 2024 nih, projectnya dan plannya apa? Dan ya bersyukur kita setelah pandemi bertahan, gitu ya. Kita salah satu perusahaan juga yang fight bisa bertahan dan sampai jalan pasca pandemi. Ya. Yang pertama sih pasti kita gas terus griamo.com, gitu ya. Kita harus bantu orang gimana caranya melek finansial, perbankan, sama jual investasi properti yang murah. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kita juga investasi di mining kan kemarin, Oke, ya kita jalanin terus produk apa namanya industri kripto, kita nggak bisa sebelah mata, kita harus lihat tetap. orang besar-besar udah masuk, duit investor masuk sana semua, investor kita banyak masuk situ juga, kita juga ada bisnis di bidang itu. Iya. Terus kita juga sekarang ada kerjasama eksklusif sama koperasi, Oke. gitu ya. Tapi koperasi ini akan spesial karena bukan seperti koperasi pada umumnya hanya misalnya mencari nasabah agar dapat kredit, agar kita kasih kredit, agar dapat bunga, bukan seperti itu. Oke. Koperasi ini akan fokus gimana caranya membantu orang-orang yang itu punya kredit macet di bank. Waduh. Malah ini akan fokus nanti di situ. Jadi yang mereka macet-macet di bank, mangkrak-mangkrak macet, gak tahu, koperasi ini akan bantuin mereka. Caranya gimana? Nanti. Ya kita lanjut Masuk di aja part di selanjutnya ya. Di part selanjutnya. Caranya gimana? Tapi itu bisnis kita sekarang di 2024. Kita akan Jadi build orang-orang di Indonesia itu kalau misalnya kredit macet jangan bingung ya. Jangan Kebanyakan bingung. panik. Ya. Banyak kan panik, betul. Sebenarnya Itu ada. sengaja dimacetin Pak. Itu Yes. ada yang guru-guru dimacetin tuh. Yes, benar. Sebenarnya faktornya juga karena nggak tahu. Oke. Yang kedua juga karena bank ini kerjaannya banyak ya, sehingga nggak bisa ngeramutin orang satu-satu. Sehingga akhirnya kesannya kayak dibiarkan, kayak jahat. Padahal nggak jahat. Padahal bank sebenarnya support selama sesuai sama gitu loh langkahnya. Tapi kesalahan orang adalah kebanyakan defense. Defense itu dalam artian akhirnya tadi diem aja, dibiarin sehingga akhirnya volumenya udah gede, wow udah berbunga, udah benar-benar sehingga udah nggak bisa lagi diselamatin. Ada juga orang yang ngambil keputusan untuk melawan, itu malah salah. Udah Kita kasih tahu ya. Jangan ya. Kalau udah masuk di bank berarti sudah di HT. HT itu status hukumnya adalah kepemilikan paling tinggi di Indonesia. Jadi udah nggak bisa dilawan. Jadi jangan berpikir kalau misalnya kalian sertifikat kalian di bank bisa ngelawain bank ya. Yes. Nggak bisa. Ya, Secara HT-nya udah nggak bakal udah nggak bisa. Cuman ya nambah nafas aja nambah waktu aja. Waktu aja. Cepat atau lambat pasti kena. Apalagi sekarang ada Chelsea, ada Aida. Jadi rungkat juga. Jadi rungkat lagi. Kembali lagi, rungkat lagi. Balik lagi lu rungkat lu. Udah lawan bank udah rungkat. Nah, makanya solusinya nanti kita share. Yes, gitu. Itu jadi kita lagi 24 kita buat bangun koperasi yang khusus bantuin orang gimana yang macet agar jadi baik lagi. Oke. Gimana dia nggak macet lagi jadi baik gitu. Terus juga kita sekarang ada kerjasama juga gitu sama tim baru yang itu kita khusus ngurusin tentang tax planning. Oh, tax planning, pajak juga. Kita ada juga lagi build satu tim khusus untuk ngurusin perpajakan. Karena bocorannya gini. Katanya kayaknya ngeri guys. Betul. Pajak-pajak ini peraturan terbaru ini pajak kayaknya agak agresif. Yes, bahkan ngeri. Sangat agresif. Bisa bikin pengusaha rungkat loh Pak. Bisa, malah tidak ada masalah apapun usahanya bisa rungkat. Itu ada contoh di 2023. Nggak ada masalah apa-apa, tahu-tahu rungkat gara-gara pajak loh. Bisa rungkat. Rekening bisa keblokir. Nggak bisa kerja. Ngeri, Pak. Yes. Terekstrim apa, Pak? Terekstrim tutup. Karena denda pajaknya udah menumpuk dan banyak. Jadi harus bayar, sehingga tutup. Wah itu kayaknya nggak ada duit. Edukasi tuh. Sangat. Gimana tuh? Sangat. Jadi buka pembukaannya aja gimana? Jadi 2024 ini kita fokus, bahkan ada satu bangun tim yang kita kerjasama sama expertise khusus tentang perpajakan, khusus buat tax planning yang itu cocok di 2024 ke depan seperti apa. Tujuannya adalah bukan untuk menggelapkan pajak, bukan. Tujuannya bukan untuk biar gak bayar pajak, bukan.
Bayar pajak tapi sesuai dan Sesuai. tertib. Karena kalau tidak tertib kena denda, yang itu bisa akumulatif. Kalau tidak bayar malah juga tambah salah. Bayar tapi sesuai dengan kebutuhan sama semurah bisnisnya. mungkin ya. Kalau bisa semurah mungkin. Dan itu sah. Itu yang kenapa kita harus butuh bangun sendiri divisi biar khusus. kalau murah kan bayar pajaknya murah ya sesuai dengan kebutuhan ya kita juga nggak rungkat juga bisa. Nggak benar. Apa cuma juga omsetnya gede pajaknya gede. Betul sekali. Jadi itu dilemanya di 2024. Omset semakin besar, potongnya semakin besar. Padahal profit tidak berbanding lurus sama omset. Oh, berarti strategi kita yang 2023, 2022 udah nggak kepake sekarang? Bisa nggak kepake. Strategi pajak di 2023 bisa tidak terpakai dong. Nah, itu guys. Wah, kayaknya Itu seru nih. makanya Nah, itu. buat teman-teman, kalau misalnya ada buat tanya-tanya, ini kan waktunya juga udah 25 menit ya, udah cukup ya kayaknya. Lu bisa tanya di kolom komentar, next Ya. kita jawabin satu per satu, teman-teman ya. Itu ya, Pak ya. Ya. Kayaknya next Betul. aja kita sesi Boleh. tanya jawab aja dari situ. Jadi kalian punya pertanyaan apa? Kira-kira nih yang kendalanya kalian pengusaha apa? Kalian komen di situ. Terus kalau misalnya komen udah dapat jawabannya kan lumayan ya. Bisa mengurangi. Ngeri juga ya guys. Oke kalau gitu, thank you, see you, goodbye. Thank you guys.